Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an Bilal, dari Bilal, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam shalla wa bainahu wa bainal jidari nahwa min thalathati adhra'. Pada minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang anjuran bagi orang-orang yang melaksanakan sholat untuk meletakkan sutra sebagai penghalang untuk membatasi berdirinya seorang yang sholat dengan orang yang akan lewat di depan kita. Dan dijelaskan bahwasannya tinggi sutra dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan seperti muakhiratir rahil, ya kan? Pelana itu yang sekitar, kalau diukur tingginya ada 8 jari. Itu seperti ini, 8 jari ini paling sedikit 8 jari ini. Kemudian sekarang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasannya dari Bilal, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam, ukuran antara beliau dengan jidar tembok yang digunakan sebagai sutrah oleh Rasulullah SAW adalah sekitar thalathata adhra', yaitu 3 hasta. Jadi enggak dekat sekali sehingga menyulitkan kita untuk sujud, ya kan? Akan tetapi sebatas memungkinkan bahwasannya pandangan kita tepat berada setelah, atau tempat sujud kita tepat berada setelah sutroh atau penghalang yang kita jadikan sebagai pembatas dalam sholat kita. Jadi untuk tingginya sutroh itu paling, ya kan, sedikit adalah 8 jari, dan jarak antara seseorang yang sholat dengan sesuatu yang dijadikan sutroh, baik tembok atau lainnya, itu sekitar salah satu adhra', yaitu 3 hasta. 1 hasta ini dibuat berapa panjangnya? Sekitar 40 cm. 40 kali 3, ya kan? Itu panjang dari jarak antara berdirinya kita. Dan jadikan, mungkin ada orang juga yang Allah ciptakan pendek, ya, enggak tinggi, seperti itu. Otomatis mungkin agak butuh lebih maju lagi ke depan. Paling tidak dia bisa sujud dengan secara sempurna dan pandangan ke tempat sujud tepat setelah sutrah sedikit. Wa an Sahal ibn Sa'ad qal, dia berkata, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarru syah. Dahulu dijelaskan dalam hadis lain, jarak antara tempat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan tembok sebagai penghalangnya adalah seperti
atau seukuran sesuatu yang bisa dilewati oleh kambing. Jadi kalau kambing lewat pun bisa masuk. Seperti itu. Fa idza ittakhadha sutrah fala yada' syai'an yamurru bainahu wa bainas sutrah. Dan apabila kita telah meletakkan sutrah dalam sholat kita, maka kita jangan pernah membiarkan sesuatu apapun melewati antara kita dengan sutrah. Ya kan? Kita halangi, artinya diperintahkan kita untuk menghalangi sesuatu yang lewat antara kita dengan sutrah. Seperti dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli famarrat syah baina yadayhi. Fasa'aha ila al-qiblati hatta alzaqa batnahu bil qiblah. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat sedang sholat, kemudian sebuah kambing ternyata akan lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara beliau dengan sutrah. Kan kita tahu tempat sholat di zaman Nabi Muhammad SAW itu terbuka, iya kan, sampai dijelaskan kadang seperti anjing pun masuk ke dalam, lewat ke dalam masjid seperti itu. Tapi ketika itu masih dalam berbentuk tanah, sehingga ketika ada najis, sesuatu yang berbentuk tanah itu kan meresap. Nah, ketika kelihatan masih basah, berarti cara membersihkannya adalah dengan mengguyur najis tersebut, ya kan? Artinya dengan guyuran itu akan menekan najis yang ada di atas tanah dan diserap oleh tanah tersebut. Lain bukan seperti jobin zaman kita sekarang ini. Nah, mungkin kita guyur lagi dengan air, tapi kita usahakan untuk kita usap dan kita hilangkan. Kemudian ketika Rasulullah SAW, ya kan, melihat adanya seekor kambing yang akan melewati antara beliau dengan sutrah, ya kan, kalau manusia kan masih bisa diperingatin, kasih tanda seperti ini, dia udah sadar kan, tapi ini kambing binatang. Ketika itu Rasulullah maju ke arah sutrah atau tembok sampai, ya kan, perutnya itu menempel ke tembok. Tujuannya apa? Menghalangi kambing tersebut supaya melewat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kambing tersebut lewat, beliau mundur. Seperti itu. Di sini disebutkan fasa'aha ilal qiblah. Maka Rasulullah SAW melangkah ke kiblat atau maju ke kiblat hatta alzaqa batnahu bil qiblah, sampai menempelkan perutnya di arah kiblat, di arah sutrah tersebut. Sehingga setelah kambing tersebut lewat, Rasulullah mundur kembali membuat jarak untuk tempat sujud antara beliau dengan sutrah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berikutnya hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Apabila salah seorang kalian sedang sholat, maka janganlah pernah membiarkan sesuatu apapun melewati kita atau melewati orang yang sedang sholat di depannya. Waliyadra'ahu mastata', dan usahakan untuk menghalangi orang yang akan lewat di depan orang sholat tersebut sebisanya. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Sampai Rasulullah katakan, apabila enggak mau diperingati masih enggak mau, maka diperintahkan untuk memerangi. Dalam artian memerangi bukan berarti jotos-jotosi, tapi apa istilahnya, berusaha untuk menahan sebisa mungkin. Karena orang yang seperti itu berarti syaitan ini. Sudah tahu orang sedang sholat, diperingati, tetap masih nekat mau lewat saja. Ya kan, seperti pernah ada sebuah kejadian itu kita sedang sholat sunnah, ya kan, salah seorang teman ada
jamaah haji Turki, ya kan. Kita tahu orang Turki kan atos ya kan. Kepala batu dia, dan kita bisa lihat bagaimana ketika hajian itu. Nah, ketika itu dia akan lewat kasih peringatan. Malah tangan teman kita yang ngasih tanda kayak gini di tepak, ya kan. Akhirnya orang gini berarti model seperti ini sama kayak kambing. Iya kan? Si teman kita pun maju, ya kan? Sampai menempelkan badannya di orang yang sedang sholat di depannya lagi. Ya kan? Tujuannya apa? Biar seperti kambing, lewat di belakang, karena dikasih peringatan ini nggak mau sadar. Kitanya yang maju, kita yang ngalah. Dia lewat, kemudian setelah itu mundur lagi. Tapi intinya di sini diperintahkan betul-betul sampai Rasulullah mengatakan falyuqatilhu, perangilah. Kenapa? Karena orang seperti ini kayak setan ini. Tidak sadar bahwasanya seorang muslim itu tidak diperbolehkan lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, kalau orang yang sedang sholat tidak memakai sutra dalam sholatnya, dan ya kan tempatnya cukup luas dalam artian bisa memungkinkan bagi kita untuk lewat di depannya lebih dari 3 hasta. Tadi kan dijelaskan jarak antara beliau berdiri dengan tembok tempat sutra adalah 3 hasta. Dalam artian kalau kita mau melewati orang yang berada di depan yang sedang melaksanakan sholat dan tidak pakai sutra, paling tidak kita perkirakan kita melewatinya lebih dari 3 hasta, supaya kita tidak masuk atau terkena larangan untuk lewat di depan orang yang sedang sholat. Kalau memakai sutra, yaitu merupakan sebuah anjuran bagi orang yang akan melaksanakan sholat untuk memakai sutra. Wa idza lam yattakhidh sutra fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Apabila dia tidak memakai sutra, maka akan memutuskan sholatnya atau membatalkan sholatnya apabila melewati di depannya al-himar, ya kan, keledai, wal mar'ah atau wanita, wal kalbul aswad atau anjing hitam, seperti dijelaskan dalam hadis an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar qal, dari Abdullah bin Samit dari Abi Dzar qal, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, idza qama ahadukum yusalli, apabila berdiri salah seorang di antara kalian untuk melaksanakan salat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahil, maka usahakanlah atau sangat dianjurkan untuk memakai sutra, meletakkan penghalang, ya kan, antara dia dengan orang yang akan melewati di depan sutra tersebut. Seperti ukurannya adalah tadi 8 jari. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahili, apabila dia belum menempatkan sutra atau tidak menempatkan sutra dalam sholatnya sebanyak tadi itu 4 jari atau setinggi 4 jari, fa innahu yaqta'u sholatahu, maka akan memutuskan atau membatalkan sholatnya al-himar, keledai, al-mar'ah, wanita, dan wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Qultu ya Aba Dzar, ma balul kalbul aswad minal kalbil ahmar minal kalbil aswar. Kemudian aku berkata, yaitu Ubadah bin Samit, kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa perbedaannya kok disebutkan di situ anjing hitam? Apa bedanya anjing hitam, anjing merah, terus anjing kuning? Toh semuanya sama-sama anjing. Qala ya bena akhi, wahai anak saudaraku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Aku dulu pun pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaanmu ini.
Maka ketika itu dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Dalam artian, ya kan, syaitan itu sering dan banyak menyerupai dalam bentuk anjing hitam. Seperti itu. Apabila ya kan dia menyerupa, maka banyak menyerupai dengan bentuk anjing hitam. Dan ini hadis ini adalah hadis yang dipergunakan oleh jaringan Islam liberal untuk atau sebagai alasan untuk mengoreksi sabda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Manusia biasa ingin mengoreksi orang tersuci, termulia, yang paling sempurna keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan alasan pengoreksian dalam ilmu hadis dari dulu cuma dari segi matan, dari segi sanad, maaf. Tapi tidak ada dari segi matannya. Sanad itu apa? Rentetan perawi hadis yang menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikoreksi cuma sanadnya aja dan perawinya, sahih dhaifnya, terpercaya tidaknya, tukang bohongnya tidak atau tidaknya. Tapi matan tidak pernah dikoreksi. Kata dia seperti itu. Ini adalah merupakan sebuah misi kesesatan, ya kan, yang diengguskan atau yang disampaikan dengan tujuan untuk apa? Memberikan syubhat kepada umat Islam supaya ragu dengan agama dia dan kepercayaan dia kepada junjungannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini melanggar hak asasi manusia atas nama hak asasi manusia. Kenapa? Karena perempuan disamakan dengan keledai atau anjing hitam. Seperti itu. Makanya perlu dikoreksi ini. Ini enggak benar nih hadis ini. Salah. Walaupun secara periwayatan sahih tapi tidak bisa. Kenapa? Karena melanggar hak asasi. Naudzubillah. Ya kan? Dari ucapan orang-orang yang Allah sesatkan. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Dan terus Allah arahkan dia untuk menjadi sebagai orang-orang yang kelak nanti ditempatkan di dalam api nerakanya. Na'udzubillah. Kemudian tahrimul murur baina yaday al-musalli. An Abi Juhaim qol, di sini sekarang dijelaskan kenapa kita tidak diperbolehkan untuk lewat di depan orang yang salat. Dalam hadis dari Abi Juhaim qol, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marra baina yaday al-musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yaday." Kalau misalnya orang yang melewati di depan orang yang sholat itu tahu apa kejelekan yang akan dia terima, kalau dia tahu apa kejelekan yang akan dia terima, murka Allah yang akan diberikan kepadanya karena melewati orang yang berdiri di depan, melewati orang yang sedang sholat, lakana an yaqifa arba'ina khairan min an yamurra baina yadayhi, maka dia berdiri selama 40 hari itu lebih baik daripada lewat di depannya orang yang sedang sholat. Berdiri 40 hari.
Di Indonesia kan dulu pernah ngetren perlombaan itu loh. Apa? Tok the car atau apa itu. Yang diadakan di mall-mall di Indonesia. Jadi perlombaan megang mobil ya kan selama berapa jam gitu ya, atau bahkan sampai 1 hari gitu. Jadi megang, nggak boleh lepas sambil berdiri megang itu. Ada berapa orang ya kan, mobilnya ditaruh di tengah-tengah mall itu. Terus yang perlombaan mulai dihitung 1, 2, 3, top, nempel tangannya. Kayak gini sedikit, gagal udah. Kalau mau ganti tangan ya jangan dilepas dulu yang kiri, sampai yang kanan nempel, baru yang kiri lepas, nanti ganti lagi gitu. Terus capek lagi mau ganti lagi, ya tempelkan yang kiri, baru yang kanan dilepas. Selama berapa jam itu? Itu selesai perlombaan, udah. Ada yang kakinya bengkak, langsung ditangani, ada apa semua, walaupun imbalannya dapat mobil ketika itu, dapat Suzuki Liana itu kan. Nah ini disebutkan oleh Rasulullah, lebih baik kamu berdiri 40 hari daripada kamu harus melewati orang yang sedang sholat. Ayo Pak, monggo silakan berdiri 40 hari nggak duduk, gimana? Jebol urat-urat kita. Iya kan? Itu lebih baik. Kalau kita mau lihat 40 hari berdiri nggak berhenti, azab kan? Dan gimana rasanya kita, badan kita dan kaki kita. Nah, itu lebih baik daripada berdiri 40, daripada melewati orang yang sedang sholat. Nah kemudian ini kemarin seperti yang ditanyakan, terus bagaimana kita sering lihat kadang-kadang ya kan, kalau di Indonesia kurang ngetren, tapi kalau di Saudi karena memang kebanyakan orang tahu. Ketika orang pada datang yang baru-baru ini, teman-teman kita atau para jamaah haji lihat ya kan, baik di Masjidil Haram ataupun di Madinah, ini orang kok enak banget seliwar-seliwar di depan orang sholat, padahal sedang sholat berjamaah ya kan, bolak-balik ada soft kosong di sana, dikejar lewat di depannya makmum ya kan, softnya makmum. Nah saya kan pernah dengar bahwasanya lewat di depannya orang sholat nggak boleh. Dalam sholat berjamaah ada perkecualian, seperti akan dijelaskan dalam hadis ini. Kalau imamnya memakai sutroh, menegakkan sutroh, maka sutroh yang dipakai oleh imam sudah mencakup, dipakai juga oleh makmum. Jadi ketika imam itu pakai sutroh, berarti secara otomatis si makmum pun seakan-akan sudah pakai sutroh. Jadi kalau ada orang lewat di depannya tidak apa-apa untuk mengejar soft yang kosong misalnya, itu tidak apa-apa. Apa dasarnya? Berdasarkan hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas qol, dia berkata, aqbaltu raqiban ala adan. Aku pernah datang dalam keadaan menunggang, ya kan? Menunggang, ya kan? Di situ apa Pak? Allahumma shalli. Tulisannya apa? Coba. Belum ketemu. Di bab sholat. Ada di bab sholat. Masuk kitab sholat dulu, habis bab adzan. Habis bab kewajiban-kewajiban sholat. Ada kewajiban-kewajiban sholat. Ada kewajiban-kewajiban sholat. Atasnya sunah-sunah sholat. Iya, hadis Ibnu Abbas yang pertama. Sutratul imam sutratun lil makmum. Sutrohnya imam sudah mencakup sutrohnya makmum. Ya kan? Hadis Ibnu Abbas. Setelah pembahasan batalnya kambing hitam, anjing hitam dan keledai yang melewati
di depan orang sholat. Iya, hadits Ibnu Abbas, coba dibaca artinya. Artinya aja? Iya. Dari Ibnu Abbas, Iya. ia berkata, saya datang dengan menunggang kuda keledai betina. Pada waktu itu usiaku hampir mendekati ihtilam atau masa puber. Sedangkan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina bersama para sahabat. Iya. Tidak menghadap ke dinding. Kemudian aku lewat di depan shaf. Kemudian aku turun dari atas keledai. Lalu kulepaskan keledai tersebut agar mencari makan. Aku masuk ke dalam shaf, namun tak seorang pun yang menegurku. Iya, jadi Ibnu Abbas, ya kan, atan itu apa? Kuda betina. Apa keledai betina. Ya kan, bahwasanya Ibnu Abbas pernah ketika itu menunggang datang, ya kan, keledai betina, ya kan, dan ketika itu dia itu adalah seseorang yang mendekati masa balik. Jadi masih kecil tapi sudah mulai mendekati masa balik. Masa balik itu apa? Masa seseorang hamba sudah mulai dihitung untuk mendapatkan tanggung jawab peribadahan. Artinya, ya kan, udah mulai dihitung. Ya kan, kalau nggak sholat udah dianggap dosa, nggak puasa udah dihitung dosa. Ketika melakukan kebaikan, ya kan, dihitung sebagai pahala. Ya kan? Wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi bi Mina, dan ketika itu Rasulullah sedang sholat mengimami para manusia di Mina. Famarartu baina yaday shaf, ketika itu aku melewati, ya kan, di antara shaf itu tadi. Bukan melewati Rasulullah di depannya Rasulullah, tidak, tapi melewati antara shaf para makmum. Ya kan? Fanazaltu fa arsaltul adan tarta. Kemudian ketika itu setelah saya melewati, saya turun, saya tinggalkan atau saya lepaskan keledai betina tersebut untuk mencari makan atau makan rumput. Wa dakhaltu fis shaf, kemudian aku langsung masuk, ya kan, berdiri di shaf untuk ikut sholat bersama Rasulullah. Falam yumkir dzalika alayya ahadun, dan ketika selesai sholat tidak ada yang mengingkariku atau menyalahkanku, ya kan, seorang pun. Tidak ada yang mengingkari dan menyalahkanku seorang pun. Nah, ini menjadi dasar bahwasanya sutrohnya imam, ya kan, menjadi sutrohnya makmum. Ya kan, kalau imamnya ketika sholat memakai sutroh, maka ketika itu tidak apa-apa bagi kita untuk melewati di depan orang-orang yang sedang sholat atau para makmum yang sedang sholat. Mengapa? Karena imam pun sudah memakai sutroh. Ya. Kemudian kita akan mulai masuk kepada pembahasan sunanus sholat, sunnah sholat. Kita sudah belajar syarat-syarat sholat. Kita sudah belajar kewajiban-kewajiban sholat. Kita sudah belajar rukun-rukun sholat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang permasalahan sunanus sholat atau sunnah-sunnah sholat. Nah, sunnah-sunnah sholat ini kita bagi menjadi dua. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Ada sunnah-sunnah yang berbentuk qauliyah, ucapan. Ada sunnah-sunnah yang berbentuk fi'liyah, yaitu perbuatan. Nanti akan kita jabarkan satu persatu. Fa'ammal qauliyah fahiyah, adapun sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sunnah-sunnah qauliyah, yaitu yang ucapan, maka diantaranya yang pertama adalah doaul istiftah. Apa doaul istiftah? Ya kan, doa yang pertama kali dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum kita masuk membaca Al-Fatihah. Dan membaca doa istiftah ini adalah hukumnya sunnah. Peringatan penting bagi teman-teman kita semua, banyak
di antara kita ketika masbuk dalam sholat, ketinggalan sholat, kemudian masuk ke shaf takbiratul ihram, dia membaca dari doa istiftah, dari iftitah atau doa istiftah, sehingga dia selesai baca doa istiftah atau iftitah, belum baca Fatihah, imam sudah sujud atau sudah ruku. Maaf. Biasanya dalam sholat-sholat yang sifatnya apa? Sirri, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Nah sekarang kalau kita masuk misalnya, kita udah dengar imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita masih jalan nih, kira-kira 3 menit baru kita bisa masuk ke shaf. Otomatis ketika kita masuk shaf, imam itu kan paling tidak sudah selesai baca Al-Fatihah. Nah kalau kita masuk ke shaf kemudian kita baca dari doa iftitah, iya kan, bisa jadi kita dapat Fatihah, bisa jadi kita nggak dapat Fatihah. Kenapa? Karena ketika kita membaca iftitah, bisa jadi imam sudah selesai baca surat ada apa, dia sujud, kita masih di doa iftitah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang masbuk, anjurannya begitu masuk shaf, yang pertama kali dikejar adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Iftitahnya tinggalkan. Kenapa? Karena iftitah sifatnya sunnah, dan kita mengejar yang rukun. Nah ini, kita ngejar yang rukun. Akhirnya nanti banyak loh, tadi saya belum baca Al-Fatihah. Nah, makanya anjurannya adalah kita baca dan kita kejar yang rukun, kita baca Fatihah, karena doa iftitah itu sifatnya sunnah. Wa afdaluhu, dan sebaik-baik doa iftitah, marwahu Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, karena Rasulullah SAW idza kabbara. Nah ini, dahulu Rasulullah SAW apabila bertakbir. Atau melihat, berarti para sahabatnya itu melihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW dengan secara detil. Beliau perhatikan. Nah kalau misalnya Rasulullah sholatnya pakai jahar dalam niat, usolli fardhu dhuhri raka'ataini mustaqbilal kiblati, ya kan, adaan makmuman qadhaan, ya kan, billahi ta'ala, otomatis para sahabatnya sudah mendengar. Karena mereka adalah orang-orang yang betul meneliti dan memperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah, ya kan, berdiri menghadap sholat, ya kan, otomatis para sahabatnya semuanya akan memperhatikan untuk melihat bagaimana tata cara sholat yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Nah kalau Rasulullah menjaharkan niat, otomatis ini perkara yang sudah sampai kepada kita dan diriwayatkan oleh para sahabatnya. Tapi ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang pernah meriwayatkan sebuah hadis yang dhaif pun sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah pernah menjaharkan niat. Yang ada kita dapatkan ini hadis seperti ini banyak sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, idza kabbar fis shalah, apabila bertakbir, apa yang pertama kali dilakukan? Takbir. Miftahus shalah at-takbir. Kuncinya salat adalah takbir. Seperti itu. Sakata hanihatan. Setelah takbir itu Rasulullah ada jarak diam, nggak membaca apa-apa. Di sini berarti Rasulullah membaca doa iftitah atau istiftah. Qabla al-qira'ah, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Faqultu, kemudian aku berkata dan bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'ait sukutuka baina takbir wal qira'ah, ma taqul ya Rasulullah. Aku memperhatikan diammu antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Apa yang kau baca dan engkau lantunkan ya Rasulullah. Antum lihat,
gerak-gerik yang di situ para sahabat, ya kan, apa? Ya bukan curiga, tapi artinya ini ngapain Rasulullah? Itu mereka karena orang yang betul-betul ingin tahu, mencontoh, mengikuti Rasulullah SAW, tidak tinggal diam, ditanyakan, Rasulullah, saya melihat engkau tadi diam antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Apakah di antara jarak diamnya ini engkau membaca sesuatu ya Rasulullah? Masa para sahabatnya lupa untuk mendengarkan sesuatu yang lebih dari diamnya Rasulullah SAW. Yang diam aja ditanyakan. Masa yang usolli fardhu subhi atau zuhri tidak ya kan, tidak ada yang tahu sama sekali dari para sahabatnya, tidak ada, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang meriwayatkan. Yang diam aja ditanyakan. Ya ini. Ara'aitu sukutuka baina takbir wal qiraah. Ma taqul, apa yang kau ucapkan ya Rasulullah? Aqul, kata Rasulullah, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Ini diantara doa iftitah terbaik, terafdol. Walaupun Rasulullah tidak mengajarkan doa iftitah ini saja. Banyak doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak juga orang yang tanpa ilmu berbicara sehingga menyebabkan perpecahan, ya kan? Akhirnya memilah-milah. Oh, ini doa iftitahnya Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira, doa iftitahnya NU. Iya kan? Ini doa iftitahnya Wahabi. Kalau ini nih, ini doa iftitahnya kita ahli sunnah wal jamaah, Allahu Akbar kabira. Ini kadang kasihan orang kayak gini. Kenapa? Dua-duanya diajarkan semua sama Rasulullah. Dua-duanya ada contohnya semua dari Rasulullah. Cuma doa iftitah yang banyak tersebar di Indonesia, ya kan, kesalahannya apa? Penggabungan antara doa iftitah yang sebetulnya masing-masing dari dua doa iftitah ini berada pada redaksi hadis yang berbeda. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itu ada pada redaksi hadis sendiri. Yang awalnya Allahu Akbar kabira dan akhirnya wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah selesai. Jadi kalau kita membaca Allahu Akbar kabira, ya dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Bas, selesai. Cukup. Ya kan? Kenapa? Karena redaksi hadisnya sampai situ tok. Dan bahkan disebutkan diulang 3 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi bukrata wa asila. Adapun wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu juga doa iftitah juga diajarkan oleh Rasulullah, tapi permulaannya dari wajah tuh. Redaksi hadisnya permulaannya dari wajah tuh. Dan terus panjang hadisnya. Panjang sekali. Nah, cuma kan permasalahannya apa? Di kita ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bas, selesai. Jadi hadisnya diputus di seperempatnya. Tak, dicampur terus diputus. Udah berhenti sampai situ tok. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Udah selesai, udah sampai situ tok. Padahal hadisnya masih panjang, doa iftitahnya masih panjang. Antum bisa kembali ke Husnul Muslim. Dijelaskan di situ. Jadi kalau kita memakai wajah tuh, ya kita pakai wajah tuh dimulai dari kalimat wajah tuh terus dihafal sampai selesai. Karena hadisnya masih panjang, masih berlanjut. Kalau mau pakai Allahu Akbar kabira sampai ya wa subhanallahi bukrata wa asila, selesai. Mau pakai Allahumma ba'id baini ada. Mau pakai doa iftitah yang biasa dibaca oleh Rasulullah pada sholat malamnya ada juga, panjang lagi itu.
Karena sholat pertamanya Rasulullah itu dalam sholat malamnya, ya kan, rokaat pertama itu Rasulullah bisa menyelesaikan Al-Baqarah 200 lebih loh, Al-Imran, An-Nisa, habis. Itu rokaat pertama. Makanya ketika itu Aisyah melihat Rasulullah kakinya pecah-pecah sampai merah itu, seperti mengeluarkan darah itu, ini orang terbaik loh Pak. Ini orang terbaik dan termulia di dunia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya. Tapi engkau masih beribadah, ya kan, seperti ini, sampai kakimu pecah-pecah seperti ini. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan? Apakah saya tidak boleh jadi hamba yang bersyukur pada Allah? Karena Allah telah jadikan saya sebagai orang-orang yang mendapat kemuliaan, diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Nah ini orang kemarin datang, ya kan, kata orang mergenggeng, ya kan, atau malang kerik, ya kan, mengatakan, ya kan, oh saya sudah nggak perlu ibadah lagi, saya sudah nggak perlu sholat lagi, saya sudah nggak perlu, bahkan kalau maksiat saya nggak apa-apa, khusus. Kenapa? Karena saya sudah terlepas dari tanggung jawab peribadahan. Jelas sudah sampai derajat ma'rifat. Orang yang seperti ini bertentangan dengan prinsip nabinya beribadah sampai kakinya pecah-pecah. Kok ini mengaku bahwasanya sudah terlepas dari tanggung jawab peribadahan. Kalau ada orang yang datang dan mengaku dia bisa terlepas dari tanggung jawab peribadahan, yakini dia adalah orang sesat. Karena bertentangan dengan prinsip Nabi dan jelas bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran berbicara apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, sembahlah Tuhanmu sampai datang apa keyakinan di sini? Yaitu kematian. Yang dengan kematian tersebut inqata'a amaluh, terputus seluruh amalan Bani Adam illa thalath, kecuali 3. Sedekah jariyah. Pada hakikatnya sedekah jariyah ini dia tanam kapan? Ketika masih hidup. Hasil usaha dia yang dia tunai, walaupun kematian telah menjemput dia, karena dia nanam kebaikan. Contoh ringkasnya, kakek-kakek kita, orang tua kita, atau cicit-cicit kita, dulu belum tahu caranya nyangkok mangga itu gimana kan. Pingin dia namanya punya pohon mangga, bahkan dia rela nggak makan. Tapi yang ngerasakan kita cucunya, ditanam, celep udah. Mungkin dianya meninggal, pohon mangganya belum besar, tapi besarnya nanti masa cucunya. Siapa yang ngerasakan gitu? Tapi siapa yang menanam? Iya kan, kakek kita. Kemudian sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh. 3 perkara ini kok masih bisa berjalan padahal sudah terputus? Iya, karena 3 perkara ini adalah dari hasil usaha siapa? Orang tersebut ketika masih hidup di dunia. Nah sekarang dia menuai hasilnya. Seperti itu. Ini yang pertama di antara sunnah-sunnah sholat adalah doa iftitah. Kemudian yang kedua adalah al-isti'adzah, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti Allah firmankan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka berta'awudlah, minta ampun, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dalam hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah istaftaha thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada riwayat lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila salat membuka salatnya dengan tadi setelah takbir membuka salatnya dengan doa iftitah. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah.
membaca surat Al-Fatihah seperti itu. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, ya kan, kita tahu ada sunnah membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan, di antara sunnah-sunnahnya adalah dengan kita mengucapkan amin setelah apa tadi? Membaca surat Al-Fatihah. An Wa'il bin Hujur qal, dari Wa'il bin Hujur qal, dia berkata, kana Rasulullah SAW idza qara'a, dahulu Rasulullah SAW apabila membaca, ya kan, Al-Fatihah sampai waladhdallin, sampai ayatnya berbunyi waladhdallin, qala amin wa rafa'a biha sautahu, dan mengangkat suaranya. Amin, mengangkat suaranya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dia berkata, idza ammanal imam fa aminu, apabila imam itu mengucapkan amin, maka ikutilah kita dengan mengucapkan amin. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, barang siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapan aminnya para malaikat, ucapan aminnya dia bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu apabila takminnya dia bertepatan dengan takminnya para malaikat. Iya. Saya kira cukup dan ya. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.